Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muslimah, kita berjumpa kembali dalam rubrik Suara Ekonom, sebuah rubrik yang akan membahas berbagai persoalan yang sedang terjadi di masyarakat dari perspektif ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan secara singkat tentang satu kejadian yang diberikan peringatannya oleh dua lembaga keuangan internasional, yaitu IMF dan World Bank, bahwa tsunami inflasi akan melanda dunia. Beberapa minggu yang lalu dua lembaga ini memberikan peringatan bahwa tsunami inflasi akan melanda negara-negara berkembang dalam kisaran angka inflasi yang cukup besar, yakni sekitar 8,7%. Dan di saat yang sama pula kita lihat inflasi juga sudah menggila dalam tanda petik ya di beberapa negara di Eropa, di Amerika, bahkan angka inflasinya itu sudah mencapai angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Di Amerika Serikat inflasi sudah mencapai 8,5%, 8,5%. Di Inggris inflasinya mencapai 6,2%, di beberapa negara Eropa mencapai 7,5%, bahkan di Turki inflasi sudah mencapai 61,14% karena dampak dari berganti-gantinya direktur bank sentral dan beberapa dampak dari kebijakan moneter yang diambil oleh Turki. Dikatakan oleh beberapa kalangan bahwa penyebab dari keadaan ini, termasuk dikatakan oleh lembaga keuangan internasional, bahwa penyebabnya adalah di dunia sedang terjadi food crisis, di dunia sedang terjadi energy crisis, ada kenaikan harga barang-barang yang itu terjadi di sektor-sektor primer. Ada kenaikan harga bahan bakar, ada kenaikan harga tempat tinggal, ada kenaikan harga bahan makanan. Nah, sementara kalau kita lihat ini adalah barang-barang yang memiliki nilai elastisitas yang rendah. Artinya kalau permintaannya itu tidak akan begitu berubah karena ini barang kebutuhan pokok, sekalipun harganya itu terus-menerus naik. Namun dampak yang sudah bisa kita lihat adalah pasti akan ada banyak umat manusia yang tidak bisa mengakses barang-barang ini karena ini harganya sudah sangat tinggi. Sementara ini adalah kebutuhan pokok manusia. Jadi bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi di dunia apabila problem ini tidak teratasi. Nah, sahabat intelektual muslimah, tentu pertanyaannya adalah apakah memang bisa ditolerir, ya? Bisa diterima bahwa pada akhirnya memang nanti apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang bisa mengaksesnya dengan harga yang ditetapkan oleh pasar. Ataukah sebetulnya sebaliknya, yakni apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya, bahkan keteraturannya di dalam orbit tata surya itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia, artinya cukup apabila dikonsumsi dengan baik oleh semua manusia yang ada di dalamnya. Dan jawabannya bisa kita temukan salah satunya dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. Nah, sahabat intelektual muslimah, kita lihat di sini dalam salah satu ayat tadi bahwa Allah menjelaskan kepada kita umat manusia bahwa apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini sangat cukup untuk memenuhi semua manusia yang juga Allah ciptakan di muka bumi ini. Artinya, apabila terjadi ketimpangan, ada manusia yang tidak bisa mengaksesnya, bahkan tidak bisa memperolehnya sama sekali, ada problem besar yang sedang terjadi di muka bumi ini. Dan kalau kita lihat, kita analisis dari perspektif ekonomi syariah, kita akan temukan jawabannya. Yang pertama dalam kebijakan moneternya, kemudian nanti kita dalam kebijakan fiskalnya, kemudian juga dalam sistem moneter dan distribusi yang dipergunakan oleh
sistem dunia hari ini yang tidak menggunakan sistem syariah. Regulasi ekonomi yang ada di dunia tidak menggunakan prinsip yang diberikan Allah, zat pencipta dan pemilik bumi dan seluruh isinya. Namun menggunakan sistem sekuler, menggunakan sistem yang berbasis ideologi kapitalistik yang pada akhirnya menguntungkan para pemodal. Sementara yang lain kita lihat dalam situasi yang seperti datangnya Islam, yakni ketika manusia diperbudak oleh manusia yang lain, dan termasuk ketika semakin ditinggalkannya Islam di era akhir-akhir peradaban Islam, di era akhir-akhir negara khilafah Islam, di akhir-akhir khilafah Turki Utsmani, kita lihat hari ini persis seperti itu, masih terjadi penjajahan satu negara oleh negara-negara maju, oleh negara pemegang peradaban, sehingga apa yang ada di permukaan bumi ini terlihat seakan-akan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara sebetulnya problem besarnya adalah di adanya perbudakan manusia lain, adanya penjajahan di antara bangsa dan negara, itu yang sebetulnya yang menjadi problem utama hari ini. Sehingga kalau kita lihat kebijakan moneternya dalam kendali siapa? Kebijakan moneternya dalam kendali negara pemegang peradaban, yakni menggunakan sistem ribawi. Basis kebijakan moneter adalah sistem riba. Sistem yang dipakai oleh negara-negara pemegang peradaban hari ini, ditiru oleh negeri kaum muslimin. Begitu juga dengan kebijakan fiskalnya, sebagaimana yang dijalankan oleh negara-negara besar bertumpu kepada pajak, sehingga semakin mengurangi income masyarakat. Begitu juga dalam sistem moneter dunia, sistem moneternya dikendalikan oleh negara maju, sehingga sangat manipulatif. Jadi tidak heran kalau tadi angka inflasinya itu membumbung tinggi dan seakan-akan tidak bisa diturunkan kembali. Sementara kalau kita lihat sahabat intelektual muslimah, ada jawaban yang telah diberikan oleh Islam. Yang pertama, kalau kita bicara kebijakan moneter, maka Islam melarang keras praktek riba, praktek maisir, perjudian, praktek horor, praktek ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Itu semua dihapus dalam sistem regulasi ekonomi syariah, diterapkan dalam sistem negara khilafah Islam yang pertama. Begitu juga dengan kebijakan fiskalnya. Kalau mencontoh yang diberikan oleh Islam, negara akan memungut berdasarkan aset produktif saja, bukan berdasarkan income. Zakat pun itu kalau kita lihat disisihkan dulu apa yang menjadi kebutuhan dari keluarga tersebut. Sehingga kalau ada kelebihan dan mencapai nisab, itu baru yang terkena zakat. Jadi betul-betul pungutan dalam Islam itu memastikan tidak ada yang itu sebetulnya menjadi kebutuhan dari keluarga itu kemudian masih terkena pungutan oleh negara. Nah, ini adalah sistem kebijakan pungutan yang dijalankan ala negara-negara barat hari ini. Begitu juga kalau kita lihat dalam sistem moneter tadi, problem terbesarnya adalah ketika moneter itu tidak mandiri. Sementara Islam telah memberikan solusi, yakni sistem moneter dinar dan dirham menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar, sebagai mata uang. Dan kalau kita lihat berapa jumlah emas dan perak yang ada di muka bumi, kalau Allah perintahkan harus menggunakan itu, pasti cukup. Adapun hari ini kalau itu banyak disimpan sebagai deposit di negara maju, maka nanti implementasinya dalam kehidupan kaum muslimin adalah yang menyesuaikan tentu ada harga di pasar. Bukan berarti harus punya banyak emas dulu baru bisa menerapkan sistem mata uang. Nanti yang akan menyesuaikan adalah berapa besaran harga barang-barang di pasar, itu yang akan terjadi. Nah, begitu juga dengan distribusinya, sahabat intelektual muslimah, tidak menggunakan sistem pricing teori sebagaimana peradaban barat. Meskipun mereka itu punya buffer ya, punya satu penopang yang disebut dengan sistem sosial, tapi kita lihat di sini problem utamanya adalah justru kekacauan dalam berbagai mekanisme yang kita bahas di awal tadi, sehingga sistem buffernya itu juga toh tidak berguna banyak. Buktinya apa? Hari ini tsunami inflasinya luar biasa. Sementara kalau dalam Islam distribusi itu bagi yang mampu maka dia bekerja, bagi yang tidak mampu karena cacat, karena tua renta, sudah tua sekali dan yang semacamnya, maka mereka akan mendapatkan pemberian dari negara. Nah, dan termasuk tentu kita harus bahas lagi berbagai kebijakan secara detail dalam makro policy Islam dan mikroekonomi policy Islam yang lain. Mungkin akan kita bicarakan dalam lain waktu. Kita lihat sahabat intelektual muslimah bahwa
satu-satunya penyebab kenapa ada problem inflasi yang tidak berhasil dipecahkan sampai dengan hari ini, bahkan semakin memuncak angkanya, dan itu ada di sektor-sektor primer, ini adalah semata-mata karena manusia tidak menggunakan regulasi yang diberikan Allah dan Rasul-Nya. Sudah seharusnya ini menyadarkan kita semua betapa manusia sangat lemah dan membutuhkan aturan yang berasal dari penciptanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.